Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fakhri Ramjani. Saya mahasiswa program studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik di Universitas Rancang Kuning. Di video kali ini saya akan mencoba membahas sebuah materi di buku yang judulnya Konversi Energi Listrik. Buku ini ditulis oleh salah satu dosen Universitas Rancang Kuning yang berjudul Konversi Energi Listrik. Ini adalah video tugas yang dimana pada mata kuliah pembangkitan energi listrik. Ya, saya akan membahas bab pembangkit energi listrik. Langsung ke materi. Pembangkit energi listrik. Dari judulnya kita sudah ada pertanyaan kan. Apakah itu pembangkit energi listrik? Kata pembangkit ini dalam arti sesuatu yang membangkitkan atau alat untuk membangkitkan sesuatu. Jadi pembangkit energi listrik yaitu alat yang membangkitkan energi listrik, di mana energi mekanik menuju energi listrik. Jadi untuk pembangkit energi listrik sendiri di PLN khususnya, sistem tenaga listrik itu dibagi di 3 bagian, yaitu ada pembangkit, ada transmisi, dan ada distribusi. Nah, di pembangkit sendiri, di sini adalah sering dikatakan sebagai pusat pembangkit, di mana di sana listrik dibangkitkan. Selanjutnya, listrik akan disalurkan ke gardu induk melalui jaringan transmisi. Selanjutnya, akan disalurkan lagi ke jaringan distribusi atau ke pelanggan. Nah, jadi di pembangkit sendiri, di pembangkit listrik ini ada bagian-bagian dibagi oleh 4 bagian. Di dalam buku ini dijelaskan bahwasanya bagian pertama itu adalah penggerak pemula atau prime mover. Komponen-komponen di dalam prime mover ini yaitu ada mesin diesel, ada turbin, baik itu turbin air, turbin uap, dan turbin gas, dan beserta komponen-komponen pendukung lainnya. Selanjutnya, bagian yang kedua adalah komponen listrik, di mana komponen listrik ini terdiri dari generator dan perlengkapan-perlengkapannya. Selanjutnya ada transformator, ada peralatan proteksi, dan peralatan listrik lainnya. Yang ketiga bagian selanjutnya adalah komponen sipil. Komponen sipil ini berkaitan dengan lingkungan sekitar, contohnya bendungan, pipa-pipa besar, prasarana, dan sarana penunjang lainnya, seperti yang ada di PLTA. Selanjutnya ada gedung kontrol. Jadi selanjutnya yang keempat adalah komponen mekanis, baik itu di komponen proteksi ataupun peralatan alat bantu dan lain-lain. Nah, jadi pembangkit tenaga listrik adalah suatu alat atau peralatan di mana berfungsi untuk membangkitkan tenaga listrik dengan cara mengubah energi potensial menjadi energi mekanik. Selanjutnya, dari energi mekanik ini akan menggerakkan generator, sehingga generator ini akan menghasilkan energi listrik. Nah, selanjutnya, energi listrik ini didapat dari beberapa energi. Kita ambil contoh seperti dari air, yang biasa disebut pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Selanjutnya ada PLTU, dan sebagainya. Selanjutnya, pembangkit listrik ini sering disebut dengan pusat pembangkit listrik. Jadi, pusat pembangkit listrik ini dibagi atas 4 instalasi. Ada instalasi energi primer, ada instalasi penggerak generator atau instalasi penggerak, dan ada instalasi pendingin, dan ada instalasi listrik. Yang pertama yaitu instalasi energi primer. Di sana ada 2 instalasi. Di instalasi primer ini ada instalasi bahan bakar dan ada instalasi tenaga air. Selanjutnya di instalasi mesin penggerak generator. Jadi generator ini berfungsi sebagai perubah energi primer. Energi primer tadi masuk itu air, ataupun uap, ataupun itu tenaga angin, bahan bakar fosil, dan lain-lain. Jadi energi primer ini akan menjadi energi mekanik sebagai penggerak generator. Selanjutnya berupa kettle uap dan turbin gas, terus turbin air. Yang ketiga yaitu instalasi pendingin. Jadi instalasi pendingin ini adalah di mana setelah mesin-mesin pada generator ini bergerak akan menghasilkan gesekan atau menghasilkan panas, sehingga kalau dibiarkan dia akan merusak peralatan atau membahayakan sebuah sistem pembangkit itu sendiri. Selanjutnya setelah instalasi pendingin ada instalasi listrik. Jadi instalasi listrik ini sendiri dibagi atas 3 bagian, yaitu instalasi listrik tegangan tinggi, ada tegangan menengah, terus tegangan rendah. Instalasi listrik yang tegangan tinggi ini adalah bagian yang menyalurkan energi listriknya. Contohnya itu seperti yang di jaringan transmisi atau di jaringan distribusi.
Selanjutnya untuk instalasi listrik tegangan rendah, yaitu kita ini adalah tegangan searah atau DC. Jadi di buku ini menjelaskan bahwasanya dari instalasi tadi, instalasi pusat pembangkit listrik itu ada 4 instalasi. Kita ulangi, yaitu instalasi energi primer, selanjutnya instalasi penggerak, selanjutnya instalasi pendingin, dan instalasi listrik. Baik, selanjutnya ada di dalam buku ini menjelaskan bahwasanya ada 2 jenis turbin. Yang pertama turbin air, yang kedua turbin uap. Turbin air ini disebut dengan turbin mekanik. Jadi turbin mekanik ini adalah biasa terdapat di pembangkit listrik tenaga air. Selanjutnya, masing-masing pembangkit tenaga listrik ini mempunyai prinsip-prinsip kerja yang berbeda. Jadi secara umum prinsip kerja sebuah pembangkit ini yaitu dari sebuah energi yang menghasilkan mekanik. Contohnya kita ambil di pembangkit listrik tenaga air. Energi listrik menghasilkan energi tadi air menghasilkan energi potensial, selanjutnya menggerakkan turbin. Terjadi di sana perubahan energi potensial menjadi energi mekanik. Selanjutnya perubahan ini adalah secara dikoppel, dia akan menggerakkan generator. Generator tersebut ialah yang menjadikan merubah energi gerak atau energi mekanik menjadi energi listrik. Selanjutnya di dalam buku ini juga menjelaskan bahwasanya pembangkit listrik itu terbagi atas 2, yaitu pembangkit tenaga listrik termis dan pembangkit non termis. Jadi di pembangkit listrik termis ini dia ada, yang pertama kita bahas adalah PLTP, yaitu pembangkit listrik tenaga panas bumi. Jadi di mana panas bumi ini akan menghasilkan uap. Selanjutnya dia akan menggerakkan turbin sehingga menjalankan generator untuk menghasilkan energi listrik. Selanjutnya yang kedua yaitu dia PLTD. PLTD ini dia menggunakan bahan bakar untuk menggerakkan generator, di mana generator ini akan menghasilkan energi listrik. Selanjutnya contoh dari pembangkit listrik termis ini yaitu PLTU. Di mana PLTU ini dia menggunakan bahan bakarnya itu batu bara atau minyak bakar atau minyak bumi. Jadi PLTU ini prinsip kerjanya yaitu uap tadi akan menggerakkan turbin, dan turbin ini akan dikoppel menggerakkan generator, yang generator ini akan menghasilkan energi listrik. Baik, selanjutnya contoh dari pembangkit listrik termis ini yaitu PLTG, di mana pembangkit listrik tenaga gas ini akan memutar turbin gas sehingga menggerakkan generator akan menghasilkan energi listrik. Selanjutnya contoh lain adalah PLTGU. PLTGU ini yaitu pembangkit listrik tenaga gas dan uap. Dia sangat efisien dengan memanfaatkan hasil pembuangan PLTG akan dijadikan PLTU. Prinsip kerjanya hampir sama PLTG dan PLTU. Selanjutnya itu PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Jadi tenaga nuklir ini banyak kontroversi untuk pembuatannya, baik itu faktor keamanan. Sebenarnya untuk PLTN ini energi yang dihasilkannya besar, tergolong besar. Tapi dari energi yang dihasilkannya besar tadi, dampak apabila ada kerusakan ataupun bahayanya, risikonya lebih besar. Selanjutnya kita sudah membahas pembangkit listrik termis. Yang bagian kedua yaitu pembangkit listrik non termis. Ini sering dikatakan pembangkit listrik mekanik. Kenapa demikian? Kita ambil contoh di PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Jadi di PLTA ini, di mana air akan memasuki sebuah ruangan. Ruangan ini akan memberikan energi potensial, yaitu menggerakkan turbin air. Selanjutnya turbin air ini dikoppel akan menggerakkan generator, sehingga generator ini akan menghasilkan energi listrik. Selanjutnya ada PLTMH atau pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Jadi ini adalah bisa dikatakan pembangkit listrik tenaga air mini. Energi yang dihasilkannya tidak sebesar energi PLTA. Biasanya ini dirakit di beberapa desa ataupun di tempat-tempat yang memiliki aliran air yang cukup. Demikian penjelasan dari saya mengenai pembangkit energi listrik. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan dan dalam penyampaian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.